Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bacaan pertama hari ini, Senin 22 Juni 2020, dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 17, ayat 5 sampai dengan 8, ayat 13 sampai dengan 15a, dan ayat 18. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini menurut Matius, bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk bisa introspeksi diri agar kami tidak selalu melihat kekurangan, kelemahan, dan kesalahan orang lain. Kelemahan kami adalah selalu melihat kekurangan orang lain tanpa mau melihat diri sendiri. Kebiasaan menggosip orang lain sudah menjadi hal yang wajar dan biasa. Betapa susahnya membiasakan diri untuk tidak melihat hal negatif orang lain. Kami sering diliputi rasa egois. Diri merasa senang melihat diri sendiri aman nyaman. Namun, merasa senang juga melihat orang lain hidup tidak aman dengan menunjukkan kesalahannya. Ya Tuhan Yesus, berilah kami kesadaran bahwa pusat hidup orang Kristiani adalah dalam diri-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.